Kisah Nabi Muhammad bagian 94, Baju Perang Rasulullah. Selepas sholat asar, Rasulullah masuk ke rumah untuk mempersiapkan diri. Abu Bakar dan Umar membantu Rasulullah mengenakan sorban, pedang, dan baju besi. Ketika Rasulullah di rumah, para sahabat di luar sedang ramai kaum muslimin bertukar pikiran. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang berpendapat bahwa lebih baik bertahan di dalam kota. Mereka pun berkata kepada kaum muslimin yang berniat menyongsong musuh keluar. Tuan-tuan mengetahui, Rasulullah berpendapat mau bertahan dalam kota, namun tuan-tuan berpendapat lain lagi dan memaksa beliau bertempur keluar. Padahal lihatlah, Rasulullah agak enggan melaksanakan strategi itu. Serahkan sajalah soal ini ke tangan beliau. Apa yang diperintahkannya kepadamu, jalankanlah. Mendengar kata-kata itu, sikap para pemuda yang ingin menyongsong musuh pun melunak. Mereka sadar bahwa mereka telah menentang pendapat Rasulullah, padahal sangat mungkin pendapat Rasulullah itu datang dari Allah. Maka ketika Rasulullah telah keluar rumah sambil mengenakan baju besi, mereka berkata, "Rasulullah, bukan maksud kami hendak menentang Tuan. Lakukanlah apa yang Tuan kehendaki. Juga kami tidak bermaksud memaksa Tuan. Kami tahu bahwa kehendak Tuan mungkin berasal dari Allah. SWT. Ke dalam pembicaraan semacam inilah saya ajak tuan-tuan, tetapi tuan-tuan menolak," demikian jawab Rasulullah. Tidak layak bagi seorang nabi yang apabila sudah mengenakan pakaian besinya lalu akan menanggalkannya kembali sebelum Allah memberikan putusan antara dirinya dan musuhnya. Perhatikanlah apa yang saya perintahkan kepada kamu sekalian, kemudian ikuti. Atas ketabahan hatimu, kemenangan akan berada di tanganmu. Demikianlah, Rasulullah selalu memegang keputusan hasil musyawarah. Keputusan seperti itu tidak dapat dibatalkan oleh keinginan-keinginan tertentu. Keputusan hasil musyawarah harus dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Lalu berangkatlah kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah ke arah Uhud. Di suatu tempat bernama Syaihan dia berhenti. Dilihatnya dari kejauhan di atas pasukan tentara yang belum dikenal, siapakah mereka itu? Lawan atau kawan? Gelombang kaum muslimin berangkat. Seseorang kemudian memberitahu Rasulullah, itu adalah orang-orang Yahudi sekutu Abdullah bin Ubay. Rasulullah bersabda, "Jangan meminta pertolongan orang-orang kafir dalam melawan orang-orang musyrik sebelum mereka masuk Islam." Rasulullah memerintahkan pasukan Yahudi itu pulang ke Madinah. Sebelum pulang, orang-orang Yahudi itu berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Kau sudah menasehati Muhammad dan kau berikan pendapatmu berdasarkan pengalaman orang-orang tua dahulu. Sebenarnya, dia sependapat denganmu lalu ia menolak dan menuruti kehendak pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya." Abdullah bin Ubay senang sekali mendengar pendapat itu. Memang betul, demikian pikir Abdullah bin Ubay, aku sudah menasehati Muhammad dan dia tidak menurut, jadi sudah sepantasnya jika aku tidak ikut dalam perang ini. Kemudian Abdullah bin Ubay mulai menghasut dan menyebarkan desas-desus untuk membuat hati sebagian orang menjadi ragu. Keesokan harinya Abdullah bin Ubay berhasil mempengaruhi 300 pengikutnya agar menarik diri dari pasukan Rasulullah dan kembali ke Madinah menyusul pasukan Yahudi. Kini tinggal Rasulullah beserta 700 orang sahabat yang melanjutkan perjalanan ke Gunung Uhud untuk menyongsong musuh. Bersabarlah, bersabarlah, demikian nasihat Rasulullah kepada para sahabat yang tetap bersamanya. Saat itu pasukan muslimin sebenarnya sangat membutuhkan kuda, tapi Abdullah bin Ubay telah menggiring sebagian besar kuda dan dibawa pulang. Kini mereka semakin dekat ke Uhud. Pagi-pagi sekali, sebelum musuh terbangun, pasukan muslimin bergerak maju ke Uhud dan memotong jalan sedemikian rupa, sehingga musuh berada di belakang mereka. Dengan strategi itu pasukan muslimin lebih dulu tiba di Gunung Uhud sehingga bisa lebih leluasa menempatkan pasukan. Bersabarlah, bersabarlah, demikian nasihat Rasulullah kepada para sahabat yang tetap bersamanya.
Dalam perang Badar pihak Muslim hanya memiliki 3 ekor kuda, ini berarti 1 kuda untuk setiap 100 orang, namun berkat usaha keras Nabi dalam waktu 7 tahun pasukan Muslim memiliki 10.000 ekor kuda untuk setiap 30.000 tentara, berarti 1 kuda untuk setiap 3 orang. Gelombang penempatan pasukan panah. Rasulullah segera mengatur barisan para sahabat. Beliau menempatkan 50 pemanah di lereng gunung. Kepada mereka Rasulullah memberi perintah, lindungi kami dari belakang. Bertahanlah kamu, jangan pernah meninggalkan tempat ini. Kalau kalian melihat kami dapat menghancurkan mereka sehingga dapat memasuki pertahanannya, kamu jangan meninggalkan tempatmu. Jika kamu melihat kami yang diserang, jangan pula kami dibantu, juga jangan kami dipertahankan. Tugas kamu adalah menghujani pasukan berkuda mereka dengan panah. Dengan serangan panah itu pasukan berkuda tidak dapat maju. Selain pasukan pemanah, Rasulullah memerintahkan agar pasukan yang lain tidak menyerang siapapun, sebelum beliau memberi perintah menyerang. Pasukan Quraisy yang tiba belakangan, juga segera menyusun barisan. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri dikomando Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan utama di tengah dipimpin oleh Abu Sufyan dan benderanya dipegang oleh Abdul Uzza Talhah bin Abi Talhah. Wanita-wanita Quraisy yang memukul genderang dan rebana berjalan di tengah-tengah barisan itu. Kadang mereka di depan dan kadang di belakang. Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan berteriak-teriak, "Ayo Banu Abdul Dar, ayo, ayo. Pengawal barisan belakang, hantamlah dengan segala yang tajam." Bersambung bagian 95.